pakai cipong Pak. Berapa dok? Ya kan ada pretestnya lupa saya. Bapak mau pakai Halo. telepon saja kak. Nanti saya bikinin. Tapi gue baca dulu, kalau memang bersedia nanti bisa tanda tangan ya. Ini penanya kalau tidak. Terima kasih ya. Si Bu. Ya. Dokter Melka. Oke. Ininya mungkin nanti dibaca dulu, saya sambil jelasin sedikit. Siap. Ibunya untuk 3 orang ya? Ya, ini. Oh, ininya saya. Nah, jadi hari ini kita rencananya mau penyuluhan mengenai. Perkenalkan, nama saya Lika Putri Handini sebagai Master of Ceremony atau pembawa acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'da. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah masih berkenan memberikan nikmat pada kita sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat dari Fakultas Kedokteran Spesialis Andrologi Universitas Erlangga. Kenapa sih kami kok melaksanakan pengabdian masyarakat tentang topiknya ini mikropenis dan hipospadia? Karena kasusnya itu banyak sekarang. Jadi kami di poliandrologi ini kalau liburan sekolah itu bukan pasien orang tua tapi pasien anak-anak yang banyak itu. Pasien anak-anak sekolah. Jadi setiap kali liburan itu banyak sekali sudah setiap hari itu. Ya tentang mikropenis, hipospadia itu. Jadi itu untuk orang tua yang sudah menyadari kondisi anaknya seperti ini itu memeriksakan. Mereka takut nanti kalau dewasa itu bisa tidak punya anak, Bapak Ibu. Jadi selama ini kalau pasangan suami istri itu atau pengantin ya atau keluarga yang nggak punya anak kan wanita yang selalu disalahkan itu adalah wanita. Padahal wanita dan perempuan itu sama peluangnya. Jadi wanita itu 40%, si prianya itu juga 40% dia itu. Jadi orang bilang mandul itu yang dibilang kan biasanya oh ini istrinya pasti, padahal enggak. Jadi yang laki-laki itu juga punya peran 40%, yang wanita 40%, yang 20% itu dua-duanya gitu. Ya, makanya kami sejak dini ya kita melakukan pemeriksaan supaya kita itu nanti ya misalkan sudah dewasa seorang anak itu nggak punya anak gitu kita nggak disalahkan orang tua itu, harapannya seperti itu. Jadi supaya tahu, jadi kalau sejak anak ini kok laki-laki atau penisnya kecil ya pada anaknya itu yang laki-laki itu orang tua itu wajib tahu sebenarnya. Jadi kita nggak boleh menyembunyikan seperti itu, nggak boleh. Kasihan anaknya nanti kalau sudah dewasa kemudian tidak mempunyai anak itu kasihan. Dan kasusnya yang nggak punya anak itu juga banyak. Kita di poliandrologi misalkan ya setiap hari itu ada satu pasien yang nggak punya anak ingin punya anak, berarti 1 bulan sudah 30. Itu baru satu rumah sakit di Dr. Sutomo. Jadi kami ini di Dr. Sutomo Surabaya ya di poliandrologi. Padahal klinik untuk seperti itu di Surabaya banyak. Misalkan ada 5, sudah 30 kali 5, 150 orang yang nggak punya keturunan. Jadi dan itu bisa menyebabkan kita itu
ada faktor psikis juga nanti ke sana. Jadi, nah dari sini nanti boleh misalkan makanya nanti ada penjelasan, kemudian kalau Bapak Ibu bersedia hanya diperiksa, monggo, kalau nggak bersedia kita juga nggak apa-apa ya. Tapi harapan kami itu Bapak Ibu punya sedikit ilmu ya untuk mengetahui tentang alat kelamin pada pria ya, anaknya yang laki-laki itu, dan itu bisa menularkan kepada mungkin ibu-ibu yang lain atau kepada bapak-bapak yang lain ya, harapannya seperti itu. Jadi karena kasus itu, dan kami kenapa kok memilih SDN model kok nggak SDN yang biasa, karena biasanya kalau di SDN yang ya seperti SDN model, SDN yang menengah ke atas itu siswanya kan banyak yang kegemukan ya, banyak yang gemuk itu karena memang berbeda ya, berbeda rata-rata kan memang golongan menengah ke atas. Yang kedua, pendidikan orang tuanya itu kan juga lebih tinggi, rata-rata udah lebih tinggi yang sekolah-sekolah menengah ke atas. Nah, dengan pendidikan yang lebih tinggi itu juga harapannya mempunyai kesadaran yang lebih tinggi juga gitu ya. Jadi mungkin ini hal yang baru andrologi. Jadi nanti kalau Dr. Agustinus menjelaskan, monggo silakan bertanya apapun tentang andrologi itu apa. Jadi supaya kedepannya itu untuk anak-anak Bapak Ibu sekalian itu menjadi lebih baik itu. Ya, kita harapannya itu kita memberikan kehidupan yang lebih baik ya. Kalau kita kan sudah mungkin mengalami, menjalani, tapi untuk anak-anak kita. Bidang kami adalah ini, kesuburan ya. Jadi misalnya pasangan yang belum punya anak sekian lama ya, kita cari masalahnya dari sisi laki-laki bagaimana, ataupun pengen mengatur kesuburan. Selama ini mungkin yang disuruh KB ibunya ya, padahal laki-laki juga bisa loh ya. Kemudian terkait dengan hipogonadisme. Hipogonadisme itu adalah kondisi kurang hormon laki-laki. Biasanya pada bisa pada masa di dalam kandungan, saat dia sudah lahir ya, pada masa bayi, kanak-kanak maupun pada saat dewasa. Juga gangguan fungsi seksual ya, dan juga penuaan ya. Penuaan, kalau sudah tua hormonnya turun, kualitas hidupnya jadi turun. Nah, ini sempat foto kami ya di sini. Yang dari sini ada Mas Widodo, ada Dokter Samuel. Dokter Samuel ini dari Jakarta sudah keliling kemana-mana sampai ke Papua untuk charity. Charity itu apa ya? Untuk kegiatan sosial. Jadi orangnya sangat, mana Dokter Samuelnya? Hilang dia, main sama anak-anak. Itu orangnya ya. Ini ada Mas Widodo, Mas Dokter Samuel, Mas Budi. Mas Budi ini sering bantu saya di kampus ya. Ini Dr. Wanli baru lulus ya, beliau adalah PPDS, nanti akan kembali ke mana, Pekanbaru ya, ke Pekanbaru. Ini Pak Isom udah kenal, apalagi yang ini kurang kelewatan kalau tidak kenal yang ini ya. Ini saya, ini Dr. Lika, dan juga Dr. Natasha, Dr. Dito, dan Dr. Melka yang sibuk kamera itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut ya, kita adakan pretest dulu ya. Pretestnya nggak usah takut salah ya. Yang penting kami ingin tahu sebenarnya pengetahuan Bapak Ibu ini terhadap masalah-masalah seperti ini bagaimana sih ya. Sudah saya kasih satu bocoran loh, andrologi itu apa. Oke, baru dibagikan ya. Silakan. Tolong diklik linknya dokter. Kita mulai ya. Nah, jangan dulu, mundur dulu. Jadi kalau kita ngomong tadi bahwa kami ini adalah orang-orang yang berkecimpung dengan sistem reproduksi laki-laki, ya bisa disebut, mohon maaf ya ngomongnya salah satunya adalah penis. Ya mohon maaf ya ngomongnya mungkin agak vulgar ya. Penis, walaupun ada yang lain, testis dan lain-lainnya ya. Agak vulgar mungkin ibu-ibu berpikir bahwa oh itu kan urusan dokter ya, apalagi dokternya sudah spesialis banget andrologi. Tapi ternyata tidak juga.
Anak-anakku sudah mikir tentang itu, Bu. Ya, di suatu tempat saya moto kayak gini, ayo ditunjukkan. Ada yang nulis begini, saya tidak sebut ya. Tapi terbaca ya. Ada gambar seperti ini. Bagi saya, jangan berpikir negatif, ini vandalisme. Saya berpikir positif. Ini anak-anak ke depan calon pengganti kami. Ya. Jangan negatif, jangan dimarahin ya. Mereka cuman klik. Mereka memiliki ekspresi terkait masalah seksual, ya. Walaupun bagi sebagian orang negatif, bagi saya tetap ada suatu hal positif yang harus kita lihat di situ. Yang banyak ini sebenarnya dari ibunya. Kalau ibunya hamil usia lebih dari 35, ya, jadi kalau sudah di atas 35 mungkin cukup ayah anaknya ya. Udah tuh kalau pas hamil kegendutan ya, atau diabetes karena hamil, lalu hamilnya itu berubah hormon ya, kemudian titip dari yang bapak-bapak ya, kalau ibunya terpapar asap ya, dan juga pestisida ya. Jadi kalau lagi hamil, kalau yang petani kalau bisa jangan ini ya, jangan turun ke sawah hamilnya, terutama kalau lagi pestisida. Dari ayah yang tadi, kalau ayahnya memilih tadi hipospadia, risiko anaknya lebih tinggi. Oke, lanjut. Nah, ini karakteristiknya ya. Muaranya tadi lubang kecilnya bisa yang harusnya di sini, bisa ke bawahnya terus seperti ini sampai dekat anus ya. Kemudian kadang-kadang karena kulupnya ini yang atas terbentuk, yang bawah kan lubangnya nih. Jadi dia ikut ke bawah, ya, maka jadi terbentuk namanya tubung prepusium. Jadi kayak orang bilang, oh ini sudah dihitan, karena yang di apa sunat malaikat itu loh. Sunat jin. Yang pernah beberapa lalu Sunat jin dok. Oh sunat jin, itu ya. Kemudian karena muaranya ke sini, manusia itu bengkok, ya. Kalau dia bengkok, jadi terbentuk bengkokan sampai terbang ya. Tidak harus semuanya jadi, bisa aja cuma ini saja, ini tetap terus kayak yang tadi. Tapi bisa juga seperti ini bengkok ya. Bisa juga ada ini kayak senang ya. Oke, lanjut. Nah, terapinya apa? Kalau ini perlu bedah. Biasanya sejauh kita yang yang melakukannya. Operasinya bisa banyak, bisa untuk juga kencingnya tadi, bisa untuk juga yang bengkoknya, ya. Nah, kalau perlu operasi ini dilakukan di usia yang sangat muda, 6 sampai 12 bulan, ya. Nah, nanti kadang-kadang operasinya tidak satu kali, kita majuin dikit, ya, jadi beberapa kali operasinya. Nah, yang penting, makanya ini kalau yang belum hitam, sebelum kita tuh harus dicek dulu. Jangan cuma langsung hitam aja, dicek dulu kalau muaranya terganggu posisinya, ini harus kita obatin dulu. Karena nanti kulupnya itu salah satu bahan untuk membuat saluran kemihnya. Ya, jadi kalau pasien jangan semua anak itu langsung kita minta diperiksa dulu sama dokternya. Ini oke nggak bisa kita atau nggak? Kalau itu juga jangan, ya. Oke, lanjut. Nah, ini poinnya. Selain kalau banyak nanti lupa poinnya. Jadi poinnya curigai adanya mikropenis dan hipospadia ini pada anak yang sulit berkemih dalam arti gini, basah celananya, atau dia harus jongkok, ya, atau dia harus nah gitu ya. Itu curigainya. Nah, tapi tidak semua penis yang terlihat kecil atau tersembunyi itu pasti mikropenis. Ya, perlu kita pastikan dengan pemeriksaan dan penanganan mikropenis secara dini maupun hipospadia tentunya akan memberikan hasil yang lebih optimal, ya. Dan juga tidak semua hipospadia harus operasi. Kalau dikit bahkan nggak masalah, cuma jadi suatu catatan anaknya harus diperiksa. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu tadi sudah ngisi nih aja diklik information to concern. Jadi kami akan memeriksa anak
Bapak dan Ibu ya, sebelum kami periksa kami harus sopan, kami harus minta intinya kan memberikan penjelasan untuk diklik dong linknya. Lagi mikir apa pernikahan kayak dia lagi mikirin calon ayah dari anak-anaknya. Oke, kontrol klik, diklik informasi. Oh iya ya, udah bisa. Ditutup dulu adanya. Ditutup dulu. Kita akan. Tapi sudah boleh ngisi ya tadi ya. Ada yang belum ngisi? Jadi ada surat. Belum. Surat kami menjelaskan tentang apa itu hipotemi, sampai di waspadia. Seperti saya ngomong tadi, risikonya apa. Dan di sini kami izin untuk memeriksa. Pada saat memeriksa ini, apa sih risikonya? Risikonya sih nggak ada, cuma diperiksa aja, ya. Nggak ada luka, nggak ada suntik, nggak ada apa-apanya ya. Nah, nanti hasilnya tentu kita akan jelaskan kepada Bapak dan Ibu kalau ada masalah ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan persetujuan ini, terus ada nomor. Nanti tanda tangan di bawah. Oh, saya sudah dapat informasi. Yang ini cuma mendapatkan informasi. Terlepas setuju apa enggak, cuma tanda tangan nyatakan sudah memberikan informasi. Nah, kalau setuju, selanjutnya baru kita mengisi yang inform consent, ya. Inform consent. Okay. Nah, jadi nanti tulis nama ibu atau bapak, lalu orang tua dari siapa, lalu memberikan persetujuan untuk anaknya diperiksa, ya. Nah, nanti tanda tangan. Jadi beda. Yang pertama, yang itu tanda tanganin atau bapak tanda tangannya adalah bapak dan ibu sudah menerima penjelasan, sudah memberikan penjelasan. Tadi dokter yang lain juga memberikan penjelasan untuk yang keras, ya. Nah, itu tanda tangan. Nanti setuju apa enggaknya yang satunya. Oke. Nah, selesai, coba lanjut selanjutnya. Oke. Sampai sini saja saya ucapkan terima kasih Banyuwangi luar biasa yang nasi tempenya enak sekali. Ya, saya makan ya. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup. Ini Ken. Ini Ken. Ya, tunggu dulu. Ayo kita 4D. Ken dulu, Ken. Ken dulu, Ken. Yuk, ukur tingginya dulu ya. Sepatunya nanti dicepat ya. Cepat dulu. Sini. Yuk, timbang. Glenn 45. Oke. 45. Tunggu antri tingginya ya. Sini. Ya, sini Glenn. Ya. Ngadep ke sini, ngadep ke depan. Tegak. Berdiri yang tegak. Lanjut ya. 146,5. Oke. Glenn tingginya 146,5, beratnya 45. Belum. Ken Abimanyu belum ya? Nih, Ken Abimanyu belum ya? Ken belum. Evan udah? Kamu udah masuk? Sorry ya. Umur berapa ini sunatnya? Umur berapa dulu sunat? Enggak. Gimana dong? Umur berapa sunatnya? 9. 9 tahun. Baru setahun ya? Iya. Juli tahun kemarin. Sakit? Ini di dalam gini agak sakit? Oh enggak. Tesnya Bu ya, volume testisnya. Nah, dikit dia bintang ya.
Yang kanan dulu ya Bu ya. Yang kanan kita pertama kita periksa konsistensinya. Konsistensinya masih bagus Bu ya, kenyal-kenyal. Volumenya ini Ekstra atau lubang kemihnya itu di bagian depan dan bagian ujung. Kalau ada kelainan, dia bisa posisinya sesuai gambar yang tadi, ada di bagian tengah sampai turun. Ini tadi yang di Mas Dito, Dok? Iya. Beda lagi? Yang ini nih. Taufik Hidayat ya namanya? Ya, tapi Hidayat MK. Nanti bisa dengar, dan kalau misalnya ibu mau tanya nanti bisa tanya langsung sama dokter di dalam ya. Jadi jika ibu setuju nanti bisa tanda tangan di sebelah sini, di bawahnya dikasih nama terang, sama di sebelah sini tanda tangan dikasih nama terang, kemudian ini nama ibu, usia, alamat, nomor telepon ibu, dan juga nama dari anaknya ibu gitu ya. Siapa namanya? Kelas berapa? Kelas 4. Kamu kelas berapa? Kelas 4. Oke. Ini juga mau periksa. Kelas berapa? Kelas 2 SD. Kelas berapa? Kelas 5. Namanya siapa? Zidan. Namanya siapa? Marvin. Namanya Dika. Sendiri kesini apa ada temannya lagi yang lain? Teman-temannya semua. Video ini ya. Saya Dr. Melka dari Fakultas Kedokteran UNR, prodi andrologi dan biologi kedokteran. Nah, ini kan tadi udah denger kan pengarahan-pengarahannya mengenai mikropenis itu apa, hipospadia apa aja yang perlu diperhatikan pada anak-anak laki-laki kita. Nah, menurut Ibu gimana dengan program ini tuh kira-kira membantu orang tua nggak untuk mengetahui apa aja sih mesti diketahui situ untuk mengenai anak laki-lakinya? Oh ya, terima kasih atas waktunya ya Pak. Ya. Kalau menurut saya untuk program seperti ini sangat mendukung, saya sangat mendukung, dan menurut saya sangat bagus sekali. Soalnya banyak orang tua yang mungkin di luar sana banyak yang tidak tahu mengenai apa kesehatan alat vital pria gitu. Dan ini perlu sekali, untuk pengetahuan dasar orang tua. Iya. Kalau menurut Ibu sendiri mesti lebih dibanyakin nggak ke anak-anak TK, anak-anak SMP, karena memang kan jarang banget ya. Dan satu lagi kalau di posyandu ataupun jarang diperiksa sampai sedetail itu kan. Nah, kira-kira mesti perlu dipersering nggak? Saya kira perlu ya. Kira-kira untuk kedepannya untuk pengabdian masyarakat seperti ini dari UNR ada masukan nggak dari ibunya? Untuk saya sudah cukup bagus. Iya, kerja dokter-dokternya juga ya sudah bagus, sudah baik. Ada yang perlu ditambahin nggak? Kira-kira ada yang masih dok kurang lama atau kurang dikasih tahu nih, jadi orang tuanya nggak ada yang datang atau gimana gitu? Oh iya, untuk kasus yang tadi itu memang miskomunikasi kalau menurut saya. Iya. Menurut wali murid yang lain mungkin tadi itu rapat biasa gitu. Oh iya. Kalau menurut saya, jadi kalau menurut saya itu harus ada surat pernyataan dulu ya. Nanti kan diisi dulu sama wali murid di rumah, bisa dibaca-baca dulu. Nanti kalau sama mengizinkan kan mereka langsung mau mau datang.